Oke, selanjutnya masuk. Jadi untuk piutang yang tidak tertagih tadi, kalau sudah melewati batas jatuh tempo, itu ada kebijakan perusahaan yang akan menghapus dari piutangnya. Jadi untuk cadangan kerugian piutang ditetapkan oleh perusahaan pada periode itu merupakan taksiran besarnya piutang yang tidak dapat ditagih pada satu periode akuntansi. Jadi piutang yang benar-benar tidak dapat ditagih, mungkin karena debitornya lari ketika ditagih nggak ada di tempat, atau meninggal, atau bangkrut, dan sebagainya, maka dari perusahaan itu akan menghapus saldo piutangnya. Walaupun penghapusan piutang ini merupakan kerugian, maka tetap akan dibebankan ke akun kerugian piutang, tapi ke akun cadangan kerugian piutang. Jadi ketika nanti ada penghapusan piutang, itu masuknya bukan ke akun kerugian piutang, tetapi ke akun cadangan kerugian piutang. Jadi untuk menghapus piutang itu ada dua metode. Pertama menggunakan metode CKP. Jadi dari perusahaan itu ada cadangannya terlebih dahulu sebelum benar-benar menghapus, dibuat cadangan. Yang kedua dengan menggunakan metode penghapusan langsung. Jadi untuk metode langsung itu menunggu sampai ada kepastian kalau dalam suatu entitas itu piutangnya itu benar-benar tidak bisa ditagih, baru dilakukan penghapusan piutang. Ini ada contoh di 1 Januari 2012 untuk PT Mitra Usaha itu ada menetapkan cadangan kerugian piutang senilai 24 juta. Nah, di sini kan 1 Januari 2012, maka di tanggal 1 Januari dibuat jurnal. Itu ada dua metode untuk mencatat kerugian piutang, dengan metode cadangan, yang kedua dengan metode penghapusan langsung. Kalau dengan metode cadangan, untuk yang pertama, di tanggal 1 berarti BKP pada CKP senilai 24 juta. Yang metode penghapusan langsung tidak ada jurnalnya. Untuk selanjutnya di tanggal 15 April, untuk pada tanggal 15 April diperoleh kepastian bahwa piutang kepada toko Eka Jaya tidak dapat ditagih karena bangkrut. Udah benar-benar pasti kan tidak dapat ditagih, udah benar-benar akan bangkrut kan, berarti udah benar-benar tidak bisa membayar. Maka kalau dengan metode cadangan itu senilai 19 juta, berarti ini di debit. Jadi CKP yang sudah dicadangkan tadi 24 juta toh, tapi yang benar-benar tidak dapat ditagih hanya senilai 19 juta. Maka jurnal di tanggal 15 ketika sudah ada kepastian itu CKP pada piutang. Jadi CKP-nya itu benar-benar dikeluarkan senilai 19 juta. Piutangnya benar-benar berkurang senilai 19 juta. Kalau yang metode penghapusan langsung, karena tidak ada cadangan, maka mengakibatkan akunnya kerugian piutang pada piutang. Ini yang membedakan untuk metode cadangan dan metode penghapusan langsung. Nih, jadi dengan adanya penghapusan piutang tadi, untuk piutangnya PT Mitra Usaha itu berkurang. Berkurangnya sebesar berapa? 19 juta. Baik itu dengan metode cadangan maupun dengan metode penghapusan langsung. Jadi mengakibatkan adanya saldo piutang bersih berbeda. Di sini untuk di tanggal 1 dengan metode cadangan ini tadi, maka piutangnya kan tadi 190 juta. CKP-nya yang dicadangkan 24 juta. Jadi piutang bersihnya di tanggal 1 166 juta. Kalau dengan metode penghapusan langsung karena tidak ada cadangan, maka piutangnya senilai 190 juta tetap. Yang di 15 April CKP-nya 19 juta dan piutang 15 juta, maka mengakibatkan piutangnya kan 171 juta. Didapat dari mana? 15 April di sini tadi. Nih, 190 juta dikurangi 19 juta ini tadi. Oke, dari 190 juta kan tadi piutangnya kan. Dikurangi dengan yang benar-benar tidak dibayar 19 juta. Berarti kan piutangnya masih 171 juta. Nah, karena di PT Mitra Usaha tadi dengan metode cadangan yang dicadangkan senilai 24 juta, maka CKP-nya senilai 5 juta. Masih ada cadangan lagi senilai 5 juta. Jadi piutang bersihnya senilai 166. Kalau yang ini kan senilai 171 realnya, karena tidak ada cadangan.
Jadi, ketika muncul cadangan kerugian piutang yang ditetapkan senilai 24 juta tadi di tanggal 1 Januari, maka saldo piutang PT Mitra Usaha itu menjadi 166 juta. Tapi kalau dengan metode penghapusan langsung, saldonya itu menjadi 171 juta. Jadi, akibat dari saldo piutang bersih, perusahaan tetap sebesar 56 juta tadi, karena saldo piutang sebesar 171 dikurangi dengan saldo cadangan kerugian piutang sebesar 5 juta. Oke, jadi dengan adanya dua metode tadi, kalau misalkan dalam perusahaan itu menerapkan keduanya, itu akan mengakibatkan perubahan total untuk jumlah piutangnya. Oke, lanjut ke penggunaan piutang untuk memenuhi kebutuhan kas. Jadi piutang itu perusahaan membutuhkan uang yang melebihi jumlah kas yang tersedia, maka kebutuhan kas ini dapat dipenuhi dengan adanya piutang. Untuk cara penggunaan piutang, pertama, piutang itu dapat dipakai sebagai jaminan. Jadi perusahaan yang memerlukan kas dengan segera itu bisa minjam ke bank atau lembaga keuangan dengan jaminan. Jaminannya berupa apa? Berupa piutang usaha. Jadi hasil tagihannya dari pelanggan tadi dipakai untuk melunasi hutangnya. Contohnya di sini ada contoh yaitu PT Nisa Penida memiliki piutang kepada beberapa pelanggan sebesar 400 juta. Perusahaan tersebut minjam dana pada Bank Pembangunan Nusantara sebesar 250 juta. Berarti kan 400 juta ini kan piutangnya digunakan sebagai jaminan untuk tambahan modal atau tambahan pinjaman di bank senilai 250 juta. Maka jurnalnya kas 250 juta. Utangnya bertambah 250 juta di tanggal 1 April. Nah, yang dijaminkan itu berupa piutangnya. Piutang usaha yang dijaminkan 400 juta pada piutang usaha senilai 400 juta. Kenapa tidak dijaminkan semuanya? Karena kan juga mengantisipasi bank tidak akan menerima kalau misalkan langsung 400 juta digunakan sebagai jaminan. Maka biasanya hanya separuhnya atau lebih dari separuh yang tidak bisa penuh senilai dari nilai jaminannya. Terus selanjutnya, semula pelanggan PT Nusa Penida tidak mengetahui penjaminan piutang tersebut dan semua aktivitas penagihan dilakukan oleh PT Nusa Penida. Pada tanggal 1 Agustus 2012, PT Nusa Penida menagih piutangnya kepada salah satu pelanggan 175 juta dan langsung dibayarkan kepada Bank Pembangunan Nusantara beserta bunga selama 4 bulan. Jadi ini 1 Agustus ada penagihan kan, berarti ada penerimaan sebesar kasnya 175 juta. Kas pada piutangnya berkurang 175 juta. Terus utang banknya itu langsung, karena ini tadi kan langsung dibayarkan ke bank kan, berarti utang banknya berkurang 175 juta. Ada beban bunga senilai 20 juta ini. 4 bulan kan, dikali dengan kan 4 bulannya dari April, Mei, Juni, Juli. Agustusnya tidak dihitung karena pada saat Agustus itu dilakukan pembayaran. 4 dikali 2% bunganya dikali dengan 250 juta yang dipinjam. Jadi beban bunganya 20 juta. Jadi kas yang dikeluarkan per 1 Agustus itu sebesar 195 juta. Terus di 1 September PT Penida menagih kembali piutangnya kepada salah satu pelanggan sebesar 100 juta. Dan PT Penida langsung membayar serta melunasi utangnya kepada Bank Pembangunan Nusantara. Jadi ini 1 September bukan Agustus ya, berarti 1/9. Kas 100 juta, piutang usaha dijaminkan senilai 100 juta. Jadi utang banknya 75 juta. Beban bunganya 1.500.000, kreditnya pada kas 76.500.000. Terus ini pada saat terjadi pembayaran piutang usaha senilai 125 juta dan juga untuk piutang usaha dijaminkan sebesar 225 juta. Oke, sampai di sini mungkin ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu. Jadi piutang usaha dapat digunakan sebagai penjaminan untuk pinjam uang di bank. Oke, dipahami dulu.